yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, aku hanya kan berharap padamu. Katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan dengan lembut, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Engkau Tuhan
syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Katakan kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Katakan soraklah, soraklah, haleluya, amin. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Katakan haleluya, haleluya. Bisa bertepuk tangan kembali. Haleluya. Katakan tiba saatnya, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari senam suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata dengan satu suara, menyatakan katakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kepujian
Silakan duduk Bapak Ibu. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan bertahanku. Yesus, kau kemenanganku. Katakan Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita bangkit berdiri, angkat pujian dari awal. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan
kasih Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, bersyukur, berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan percayai pada saya untuk menyampaikan isi hatinya pada pagi hari ini. Langsung saja pada pagi hari ini kita mau sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka di dalam 1 Korintus pasalnya yang pertama ayat yang ke-31. Saya ulangi, 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-31. Sudah dapat semuanya? Yang sudah dapat bisa serukan haleluya. Haleluya, kita mau baca sama-sama ya dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Amin. Saya ulangi sekali lagi, 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-31 berkata, karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Amin. Pada pagi hari ini saya memberi satu tema atau judul yaitu kemenangan telah kugenggam. Kemenangan telah kugenggam. Kalau kita melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata genggam itu adalah kepalan atau cengkraman tangan. Saya ulangi, arti dari kata genggam yaitu kepalan, tahu kan kepalan seperti ini? Atau cengkraman tangan. Pasti Bapak Ibu Saudara yang terkasih tahu kepalan. Kalau lagi marah, kalau lagi emosi, mungkin ada sesuatu hal yang membuat amarah kita bangkit pasti, apalagi kalau cowok, habis kau kuhantam ya. Itu arti genggam, mengepal, mencekram, kuat. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah sesuatu yang kita genggam, sesuatu yang kita pegang itu dapat terlepas? Saya mau bertanya, apakah sesuatu yang kita genggam atau sesuatu yang kita pegang dapat terlepas? Ya, dapat terlepas, pasti bisa terlepas. Apabila genggaman sesuatu yang kita genggam, sesuatu yang kita pegang itu tidak kita pegang dengan erat, tidak kita pegang dengan baik, itu bisa sangat mudah terlepas. Bahkan mungkin bisa dimiliki oleh orang lain. Apa yang sudah kita genggam, apa yang sudah kita miliki. Pada pagi hari ini, saya ulangi temanya kemenangan telah kugenggam. Sesuatu yang kita genggam itu dapat dengan mudah terlepas. Dapat dengan mudah hilang dari apa yang sudah kita harapkan, kita inginkan, sudah kita genggam. Kenapa bisa hilang? Karena kita tidak megangnya dengan erat. Kita tidak memegang dengan benar-benar. Tetapi kita kembali di ayat pokok kita, saya bacakan ulangi. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan, siapa yang hendak bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Tetapi seringkali tanpa kita sadari, kita bermegah karena apa yang sudah kita miliki. Kita bermegah karena kita merasa kita mampu. Kita bermegah karena kita merasa kita kuat, kita pintar, kita memiliki segalanya. Bahkan pencapaian yang sudah kita capai itu sesuatu yang sudah kita capai, bahkan orang lain mungkin belum bisa seperti kita. Kita bermegah dengan apa yang kita miliki. Apakah itu yang Tuhan kehendaki? Saya katakan pada hari ini, bukan itu yang Tuhan kehendaki. Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah kita bermegah di dalam Dia. Di dalam apa? Bukan karena apa yang kita miliki, tetapi atas apa yang Tuhan sudah kerjakan, atas apa yang Tuhan sudah perbuat di dalam kehidupan saya, bahkan kehidupan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang Tuhan inginkan dari saya dan saudara, yang pertama, kita bermegah karena apa? Bermegah karena keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Kita bersyukur atas apa yang
Tuhan kerjakan, atas keselamatan yang Dia berikan atas kehidupan saya dan saudara. Yang kedua, karena pelayanannya. Bahkan yang ketiga apa? Karena kematiannya di atas kayu salib. Bukan karena pengetahuan kita, bukan karena kekuasaan kedudukan kita, bukan karena kesalehan kita, tetapi karena karya penebusan yang Tuhan lakukan untuk saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Karena karya penebusan yang Tuhan lakukan atas kehidupan saya dan kehidupan Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Tetapi seringkali apa? Kita bermegah atas apa yang kita miliki. Kita lupa atas apa yang Tuhan sudah kerjakan. Kita ini adalah orang-orang yang sudah merdeka. Orang-orang yang sudah memiliki kemenangan. Seperti tema, kemenangan telah kugenggam. Kemenangan itu ada di tangan kita, ini kemenangan. Kemenangan apa? Karena penebusan Tuhan Yesus. Karena karyanya kita sudah menang. Karena karyanya kita sudah merdeka. Bahkan karena penebusannya kita dapat dibenarkan, kita dikuduskan, bahkan kita ditebus. Kita dibenarkan dari apa? Dari setiap dosa. Bahkan dosa kita diampuni. Kita dikuduskan, setiap orang yang percaya akan karyanya dia akan dikuduskan. Bahkan dia akan dipisahkan dari kehidupan dunia. Bukan kehidupan yang lama lagi, tetapi kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Oleh kematiannya, oleh penebusannya, kita pun terluput dari apa? Dari maut, dari kebinasaan, memperoleh kehidupan yang baru. Itu yang Tuhan lakukan. Tetapi apakah kita pernah menyadari bahwa ya kita tahu apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan sudah berikan pengorbanannya atas hidup kita. Kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang menang, kita adalah orang-orang merdeka. Tetapi apakah kita pernah benar-benar mengalami kemenangan yang sudah nyata-nyata Tuhan nyatakan? Kita adalah orang-orang yang menang, tetapi apakah kita benar-benar mengalami kemenangan tersebut? Apakah kita benar-benar mengalami kemenangan tersebut? Apa kita hanya tahu, oh aku sudah menang karena Tuhan sudah berkorban untuk saya. Dia mati di kayu salib, dia menebus setiap dosa saya. Dia meluputkan saya dari maut bahkan kebinasaan. Saya adalah orang yang merdeka. Kita cuma tahu Tuhan Yesus berkorban di atas kayu salib. Tetapi kita tidak pernah mengalami kemenangan. Apa saja kemenangan? Sukacita bukankah kemenangan? Damai sejahtera bukankah kemenangan? Ketenangan bukankah kemenangan? Saya katakan sukacita, kemenangan adalah, damai sejahtera adalah kemenangan. Bahkan ketenangan itu adalah kemenangan. Sulit loh Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam kita menghadapi satu persoalan, satu permasalahan, untuk kita tetap merasakan sukacita. Saya katakan sulit. Tetapi kalau kita tahu apa yang sudah Tuhan lakukan, karya penebusannya atas saya dan saudara, pada saat kita mengalami satu permasalahan, kalau kita tetap merasakan sukacita, tenang, damai sejahtera, itu satu kemenangan. Satu kemenangan yang kita dapatkan. Mungkin kita melihat orang lain ada permasalahan, ada persoalan, ujung-ujungnya apa? Aku gak sanggup, bunuh diri, lompat dari ketinggian. Apakah itu kemenangan? Tidak. Walaupun dia, aku sudah menang karena pengorbanan Tuhan Yesus. Saya katakan tidak. Sedangkan ada masalah aja, tidak ada damai sejahtera, tidak dapat merasakan sukacita, tidak ada kemenangan. Tetapi orang-orang yang menang, kalau kita menyadari atas apa yang Tuhan perbuat, atas karyanya, kita tahu, oh Tuhan sudah berkorban, berarti aku akan mengalami kemenangan. Bukan aku hanya tahu bahwa aku adalah orang-orang yang menang, tetapi kita harus mengalami kemenangan itu.
Bagaimana caranya untuk kita mengalami kemenangan? Bagaimana caranya untuk kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa, yang membuat hidup kita damai, tentram, tenang, sukacita, mengalami berkat-berkatnya Tuhan. Berkat-berkatnya Tuhan bukan hanya secara jasmani, wah pekerjaan diberkati, pemasukan wah besar, bukan hanya itu, tapi berkat yang terutama itu sukacita, damai sejahtera. Bagaimana caranya untuk kita dapat merasakan hal tersebut? Ada beberapa hal yang saya akan sampaikan, fakta tentang pribadinya Yesus Kristus, kesaksiannya tentang dirinya, tentang kehidupannya. Kita buka pertama di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-35 berkata seperti ini, saya ulangi, Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Akulah roti hidup. Dia sendiri berkata, kata Yesus kepada mereka. Yesus sendiri berkata tentang dirinya bahwa akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan lapar. Barang siapa datang kepadaku, percaya kepadaku, dia tidak akan haus. Kita tahu, sekali lagi kita tahu apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Tetapi kita kadang sulit untuk mengalami kemenangan. Saya mau kasih firman Tuhan, ayat firman Tuhan, akulah roti hidup. Yesus sendiri berkata, dia yang menjadi roti hidup, dia yang akan memberi kita kemenangan. Bahkan dia sendiri yang berkata, kalau kamu datang padaku, kamu tidak akan pernah lapar, kamu tidak akan pernah haus lagi. Dalam situasi yang terjadi saat ini, mungkin kita mengalami, pemasukan gak seperti biasanya. Mungkin ada istri ngomel, aduh gimana ini, khawatir anak belum ini dan ini, kuliah dan lain sebagainya. Kok cuma segini-segini aja, gak ada kemajuan dan lain sebagainya, ngomel. Tetapi firman Tuhan katakan, akulah roti hidup. Barang siapa percaya datang kepadaku, dia tidak akan pernah kelaparan dan tidak akan pernah haus. Yang artinya pada saat kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan semuanya di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan itu tidak ada pernah kata kekurangan. Meskipun secara belum kita lihat secara benar-benar di depan mata, di hadapan apa yang wah ini berkat Tuhan, blak langsung. Mungkin kita tidak melihat secara mata jasmani, kita tidak melihat langsung apa yang Tuhan nyatakan. Tetapi saya katakan, dengan kita memiliki ketenangan menghadapi situasi yang terjadi, menghadapi permasalahan yang terjadi, itu adalah satu kemenangan yang Tuhan nyatakan. Kita tidak pernah merasa kekurangan, dengan meskipun kita merasa kok jauh ya, kok gak seperti biasanya ya, kok yang dialami sekarang ini tidak seperti tahun-tahun yang lalu yang sudah kita lewati. Kok sakit sekali, kok sulit sekali tahun ini, berat sekali untuk menjalani tahun ini. Tetapi di dalam Tuhan, kalau kita mau percaya, kita tidak akan pernah merasa mengeluh, kita tidak akan merasa khawatir, kita tidak akan pernah merasa kekurangan. Kesaksian, saya benar-benar diberkati. Waktu saya sekolah Alkitab, ada salah satu guru berkata seperti ini. Dia orang Toraja. Waktu dia sebelum menjadi hamba Tuhan, masih anak-anak SD. Jadi di kampung di Toraja kan biasanya mereka berternak lembu. Jadi ke ladang, ke sawah. Dia memang orang tuanya hamba Tuhan, bapak ibunya hamba Tuhan, berapa bersaudara, 5 atau 4 bersaudara, saya lupa. Pada saat itu keadaan mereka benar-benar tahu di desa, di pelosok seperti apa keadaannya.
yang jauh dari keramaian, yang semuanya serba terbatas. Pada saat itu cuma ada beras 1 mok. Dia berkata pada saat itu cuma ada 1 mok beras. Mereka bingung, di rumah belum orang tua, saudara-saudara yang lain, mau makan apa? Dibikinlah bubur. Dibuat airnya banyak-banyak, jadikan ngembang, jadi banyak, bagi makan bubur. Jadi makan itu untuk pagi, siang, sore, malam. Makan bubur yang 1 mok itu. Bagaimana caranya yang 1 mok itu semuanya dapat? Saudara-saudara bahkan orang tua harus dapat. Bahkan makan dari pagi, siang, bahkan malam. Dibagi sedikit-sedikit. Dan guru saya ini berkata sama orang tuanya, "Pak, kok bubur lagi?" Orang tuanya cuma bilang seperti ini, "Berdoa ya nak, nanti Tuhan kirimkan." Dan malam, setengah malam, katanya ada seperti orang ngelempar di atap rumah. Pas mereka keluar kaget, kira ada apa. Di depan itu ada jatuh, nggak tahu jatuh ikan. Ikan, bahkan besok paginya ikan 2 ekor. Jadi dia, wah ada ikan dari mana? Bingung dari mana datangnya ikan ini. Dan besoknya pagi ada tok tok tok, tetangga ngasih beras. Apa yang saya petik dari apa yang kesaksian dari guru saya, pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Dia katakan, walaupun kalian melayani di pedalaman, kalian perintisan dengan serba keadaan yang terbatas, kalian tidak pernah akan kekurangan. Tuhan pasti memelihara, Tuhan pasti cukupkan segala sesuatunya. Asal apa? Asal berharap, berserah, memiliki kemurnian hati. Kalau kita mau mengalami kemenangan, memiliki kemurnian hati. Kemurnian hati seperti contohnya ini kertas, anggaplah ini kertas polos, ini tapi ini ada garis-garisnya, ada tulisannya sedikit. Kertas polos putih bersih. Kalau dicoret-coret ada tulisan seperti ini, pasti kayak ada nodanya. Begitu juga dengan hati kita. Kalau hati kita tidak murni, segala sesuatu yang kita lakukan dengan, maaf kata, dengan kemunafikan, dengan semua bersungut-sungut, dengan semuanya sembarangan, yang penting lakukan dan lain sebagainya. Cuma sekedar, wah ini sudah kebiasaan aku untuk melakukan ini, pekerjaanku, ke kantor, pergi bekerja dan lain sebagainya, tetapi kita tidak memiliki kemurnian hati, percuma, menghambat untuk kita merasakan kemenangan, mengalami kemenangan yang akan Tuhan nyatakan. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, apapun kondisi, apapun keadaan kita, Tuhan yang cukupkan, Tuhan yang menyediakan. Karena apa? Dialah roti hidup. Kita tidak akan pernah di dalam Tuhan itu tidak akan pernah kelaparan. Di dalam Tuhan tidak pernah akan kita mengalami kehausan. Dengan apa? Kalau kita mau mengalami kemenangan, ketenangan, sukacita, firman Tuhan ini makanan kita. Sebagaimana kita tahu cerita bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Waktu dalam perjalanan banyak tanda-tanda mujizat yang Tuhan nyatakan kepada mereka. Bahkan mereka mengalami kelaparan, mereka minta daging, aduh lapar. Dia berkata kepada Musa, apakah kamu membawa kami keluar dari tanah Mesir supaya kami mati di padang gurun? Tetapi apa yang Tuhan nyatakan, Tuhan kirimkan mana dari sorga. Begitu juga dengan kita, kita percaya segala sesuatu pasti Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Asal apa? Percaya. Bahkan yang kedua dikatakan,
Dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dia terang dunia. Yesus sendiri berkata, aku ini terang dunia, aku yang berkorban, aku yang mati di atas kayu salib, ini aku adalah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Musa pada saat diutus Tuhan, dia melihat bahwa di semak duri itu ada api yang menyala tetapi tidak membakar. Api itu tidak memakan, tidak membakari apa yang ada di semak duri itu. Ketika Musa ingin melihat, Musa takut, dia menutup mukanya. Mungkin ada terang yang tidak sanggup untuk Musa melihat Tuhannya, sehingga ia menundukkan kepalanya. Karena apa? Dia nggak sanggup, dia takut. Dialah terang dunia itu. Dia terang bagi saya dan saudara, terang untuk hati kita, menerangi setiap pikiran kita, menerangi setiap kehidupan kita. Dia adalah terang. Mengalami kemenangan, kita percaya bahwa Tuhan itu adalah terang hidupku. Kalau aku mengikuti Yesus, aku tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ketika kita ada masalah, mungkin udahlah, gak ada jalan keluar lagi, udah pasrah, udahlah terpuruk, udah gak karu-karuan hidupnya. Ingat bahwa Tuhan itu terang hidup kita. Ketika kita mulai lari dari jalannya Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan. Tuhan berusaha untuk membawa kita kembali. Karena apa? Dia adalah gembala yang baik. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang 11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia tidak membiarkan kita untuk kita lari daripada kehendaknya. Dia berusaha membawa kita. Seringkali apa? Kita yang meninggalkan Tuhan. Kita yang lari daripada panggilannya Tuhan, dari kehendaknya Tuhan. Karena apa? Karena sesuatu masalah yang membuat hati kita rusak, hati kita ternodai, hati kita tidak murni kembali. Karena apa? Karena permasalahan, seringkali datang permasalahan yang membuat kekecewaan, marah, benci, kesal. Boleh marah, firman Tuhan katakan boleh untuk kita marah, tetapi janganlah amarahmu sampai matahari terbenam. Kita marah, marah. Kita benci, boleh benci. Tetapi jangan sampai hati kita benar-benar dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi dengan kepahitan. Sehingga itulah yang saya katakan penghalang untuk kita mengalami kemenangan tersebut. Padahal kemenangan itu sudah kita genggam. Tetapi kok sulit ya untuk mengalami kemenangan itu. Padahal kemenangan udah kita genggam, udah ada di tangan kita. Tetapi begitu sulitnya untuk kita mengalami. Karena apa? Sesuatu yang menghambat, terutama hati kita di hadapan Tuhan. Saya ingat kata dari Bapak Pendeta Nestor, kita boleh benci, tetapi bukan benci kepada orangnya, benci kepada perbuatannya, bukan kepada orangnya. Kalau kita benci kepada orangnya, aku benci, aku marah sama dia, gak senang aku kecewa sama dia. Sehingga menimbulkan apa? Menimbulkan kepahitan, menimbulkan noda di dalam hati yang sulit untuk lama-lama kita biarkan kebencian itu bertumbuh sehingga kita untuk melepasnya pun sulit. Benci kepada perbuatan, tetapi kepada orangnya jangan. Kepada orangnya kita mengasihi. Bagaimana cara kita untuk datang merangkul, kita katakan, nasihati, perbuatan kamu seperti ini, jangan. Tetapi berusaha jangan membenci orangnya. Jangan biarkan hati kita ternodai.
Karena terangnya Tuhanlah yang akan memenuhi hati kita. Kalau hati kita ternodai, terangnya itu gak akan bisa masuk. Bahkan kehidupan kita pun tidak akan memancari terang, tidak akan menjadi berkat untuk orang-orang sesama kita, untuk orang-orang sekeliling kita. Bahkan di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 berkata, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yesus berkata tentang dirinya, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Contohnya seperti Lazarus yang sudah mati, Tuhan bangkitkan kan. Padahal saudaranya berkata dia udah busuk, dia udah bau. Tetapi bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Walaupun kita tidak mati secara fisik, mungkin secara rohani kita mati. Kita tidak lagi ada gairah untuk kita datang kepada Tuhan. Kita tidak ada lagi hasrat untuk kita datang kepada Tuhan. Mati rohani kita di hadapan Tuhan. Padahal kita percaya, wah, aku sudah merdeka. Tetapi ingat, apakah Tuhan mampu membangkitkan kembali roh kita yang menyala-nyala? Tuhan mampu bangkitkan kembali roh kita yang awalnya menyala-nyala jadi padam. Tuhan mampu asal apa? Asal kita percaya. Percaya, kita imani terangnya ada di dalamku. Jangan sampai rohani kita mati. Ayo bangkit. Bangkit. Tuhan sanggup membangkitkan kembali semangat kita yang mulai padam. Ayo, kita mau semangat. Kita mau bergairah lagi datang kepada Tuhan. Maka akan dibangkitkan roh kita yang sudah mulai padam. Tuhan mampu membuat semangat yang baru. Bahkan kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan yang akan Tuhan nyatakan. Bahkan lanjut dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 berkata, aku Yesus. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada satu orang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Bagaimana kita percaya, wah aku sudah menang, pasti aku akan mengalami kehidupan yang kekal bersama Dia. Aku akan mengalami kemenangan di mana Tuhan akan datang, bahkan membangkitkan kita, mengangkat kita orang-orang percaya. Sedangkan kita aja cuma percaya, oh kita sudah menang atas pengorbanannya Tuhan Yesus. Tetapi kita cuma percayanya cuma karena pengorbanannya aja. Cuma hal itu aja kita percaya. Aku udah menang, aku udah merdeka. Tetapi Tuhan katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita datang dulu sama Yesus. Kita percaya dulu sama Yesus. Percaya dalam segala hal. Dalam apapun kita percaya sepenuhnya. Dengan apa? Dengan hati yang murni kita percaya, oh Tuhan, Tuhanlah segalanya. Tuhanlah sumber segalanya dalam hidupku. Apa yang aku miliki, apa yang aku punya itu semua karena Tuhan. Semuanya karena Tuhan, Tuhan dan Tuhan. Kalau kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, kepada Yesus, maka kita akan bertemu kepada Bapa kita yang besar, Sang Raja Damai. Kita akan bersama-sama dengan Dia pada waktunya yang akan datang, waktu Dia yang kedua kalinya akan membangkitkan setiap orang yang percaya. Kita mau percaya sepenuhnya. Bahkan di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang pertama, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Yesus pokok anggur yang benar. Dikatakan di situ kalau ranting-rantingnya tidak berbuah, Dia akan dipotong, bahkan dicampakkan, bahkan dibakar. Gimana caranya untuk kita bisa berbuah, kita menjadi berkat? Ya di dalam Yesus, yaitu pokok anggur kita yang benar. Jalan hidup, kebenaran yang memberi kita kemenangan hanya Yesus. Berapa sering kita cuma aku percaya, cuma percaya sekedar
cuma omongan doang, tanpa ada pembuktian, tanpa ada tindakan. Kalau datang masalah udah semuanya tinggalkan, percuma, udah percaya sama Tuhan, tetapi keadaan masih aja seperti ini, masih aja seperti ini, tidak ada perubahan, tidak ada perubahan. Bagaimana kita bisa mengalami kemenangan kalau hatinya aja gak murni, hatinya aja masih banyak noda? Firman Tuhan katakan di dalam Amsal, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hidup kita ingin ada sesuatu yang bekerja di dalam hidup kita, yang Tuhan itu ada di dalam diri kita, bahkan terangnya itu yang memenuhi, kuasanya itu yang mengalir atas setiap kehidupan kita, salah satunya itu hati. Hati tidak bisa kita lihat, hati ada di dalam, tetapi kita dapat rasakan, dapat kita, kalau hati ini sensitif, saya katakan hati ini sensitif. Ada orang sedikit mengecewakan, sakit hati, hatinya terluka, hatinya udah kok seperti ini sih, kecewa, dan akhirnya apa? Hancur. Karena apa? Hatinya juga hancur, maka kehidupannya juga akan hancur. Bagaimana hatinya hancur, kehidupannya tidak hancur? Tidak mungkin. Kalau hatinya hancur, dari dalamnya aja hancur, bagaimana luarnya mau benar? Dalamnya dulu benar, maka luarnya pun akan memancarkan terangnya Tuhan, memancarkan kemuliaannya Tuhan. Bahkan ada kemenangan demi kemenangan yang kita dapatkan. Kemenangan, saya ulangi lagi, kemenangan yang kita dapatkan bukannya kemenangan, Tuhan nyatakan mujizat, Tuhan nyatakan berkat-berkatnya yang berlimpah secara jasmani. Tetapi kalau kita bisa menghadapi, merasakan setiap harinya sukacita, damai sejahtera, ketenangan dalam menghadapi setiap persoalan yang terjadi, itu adalah kemenangan yang Tuhan nyatakan. Dalam setiap permasalahan yang berat, kita masih mampu merasakan sukacita, kita masih sanggup menghadapi setiap permasalahan dengan ketenangan hati, dengan hati yang murni. Itu adalah satu kemenangan. Kemenangan ada di tangan kita. Sekarang tergantung dari pribadi masing-masing. Gimana caranya untuk kita mengalami kemenangan tersebut? Oleh karya penebusannya, dia mati di kayu salib. Itu adalah satu kemenangan. Tetapi kita mau terus setiap harinya mengalami kemenangan. Kemenangan dalam rumah tangga, kemenangan dalam pekerjaan, kemenangan dalam pelayanan, banyak hal. Satu jalannya cuma percaya. Kita percaya apa yang sudah Yesus katakan tentang dirinya. Akulah roti hidup, akulah jalan kebenaran. Bahkan akulah pokok anggur yang benar. Dia sendiri mengatakan pribadinya bahwa dia perannya itu sungguh luar biasa, yang sanggup mengubahkan setiap kehidupan kita. Intinya hanya percaya, apalagi dengan keadaan yang terjadi sekarang ini, kita mau tetap percaya, bahkan tetap menjaga hati kita di hadapan Tuhan. Bagaimana untuk kita terus merasakan damai itu, damainya Tuhan, terangnya Tuhan yang memancarkan hati kita, memancarkan kehidupan, pikiran kita. Dengan apa? Menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan.
Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Engkau telah memberkati ibadah kami, pujian, penyembahan, dan persembahan yang kami persembahkan kepada Tuhan. Biarlah semuanya ini menyenangkan hati Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada saat pagi hari ini. Setiap pergumulan-pergumulan mereka, kiranya Tuhan yang menjadi jawaban atas setiap pergumulan umat-umat Tuhan. Segala usaha mata pencarian mereka, Tuhan berkati. Kalaupun sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, penyertaan Tuhan yang sama menyertai kami. Tibakan di rumah dengan tak kurang satu apapun dan bertemu orang-orang yang kami kasihi di dalam Tuhan. Buka hatimu, tadahkan tanganmu, kita terima berkat dari Tuhan.